Yeah, we know inflation has raised costs for most everyday items at the grocery store, but a new study shows it's happening more in the Tampa Bay area than most anywhere else in the continental United States. Used to be a fun trip to pick out meals for the upcoming week, now has become a stressful endeavor, pinching pennies for many families. Halo teman-teman, ada hal-hal dalam hidup yang terasa begitu akrab, sehingga kita mengira mereka akan bertahan selamanya. Bayangkan sebuah supermarket yang penuh dengan beragam barang, di mana setiap pagi terasa damai. Anda melangkah masuk dengan tenang, tanpa khawatir tentang apapun, kecuali memilih barang-barang yang Anda sukai. Namun, kini semua itu perlahan-lahan menghilang. Gold says don't expect prices to go down in the next 6 months, especially with the uncertainty surrounding tariffs. Semakin banyak orang Amerika yang mengunjungi supermarket hanya untuk menghadapi kenyataan pahit. Rak-rak kosong. Pilihan yang dulu melimpah kini berangsur-angsur menghilang. Di suatu tempat, seorang ibu harus berkendara melewati 3 kota hanya untuk menemukan sebotol susu untuk anaknya. Seorang wanita lainnya merenungkan apa yang akan dibeli untuk makan malam-malam ini. Apa yang dulunya menjadi fondasi dari impian Amerika, kelimpahan, stabilitas, dan kemudahan, perlahan-lahan menguap dari genggaman mereka dengan cara yang tenang namun mengkhawatirkan. Lebih mencemaskan lagi, ini bukan sekadar kisah tentang sebuah kota kecil. Fenomena ini menyebar ke puluhan negara bagian di seluruh Amerika Serikat, bahkan di tempat-tempat yang dianggap paling makmur dan berlimpah. Informasi dalam video ini dihimpun dari berbagai sumber terpercaya dan pengalaman nyata. Kami tidak mewakili individu atau organisasi manapun, dan kami menghormati semua pendapat, sembari berusaha memahami bersama masalah yang dihadapi rakyat Amerika. Jadi, tempat mana yang paling terdampak? Mari kita eksplorasi bersama. 10 negara bagian teratas di mana rak-rak kosong telah mengubah mimpi menjadi mimpi buruk. California, tanah yang dulunya dipuji sebagai lumbung buah-buahan Amerika, kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih memprihatinkan. Setiap kali Anda melangkah ke supermarket, yang dulunya terasa seperti memasuki surga kecil, kini Anda akan menemukan lorong-lorong yang sepi, di mana tawa dan kelimpahan tampak semakin langka. Banyak toko, baik besar maupun kecil, berjuang untuk menjaga rak-rak mereka tetap terisi. Bahkan jaringan besar seperti Walmart, Safeway, Vons, atau Ralphs, yang dulunya menjadi simbol stabilitas, tak kebal terhadap kekurangan produk dan penutupan toko. Beberapa warga berbagi, I've never seen it so empty like that in a Walmart since it's been here. Some of the water was missing last time, some of the cereals were missing. banyak orang terpaksa mengunjungi 2 atau bahkan 3 supermarket untuk mendapatkan barang-barang pokok yang mereka butuhkan. Di samping itu, harga-harga terus merangkak naik, menyebabkan tagihan belanja mereka melonjak signifikan. Other prices are up high. If people's income is not increasing at the same time, then they're pedaling backward and they're struggling and they're not able to make ends. Pada tahun 2024, data dari Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa harga pangan di California telah meningkat rata-rata 13%, sementara pendapatan masyarakat tampaknya stagnan selama bertahun-tahun. Ironisnya, mereka yang paling menderita adalah mereka yang telah mengabdikan hidup mereka untuk negeri ini. Para lansia dengan penghasilan tetap dan keluarga kelas pekerja yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah rak-rak kosong dan inflasi yang melambung? Di banyak supermarket, antrean panjang terbentuk hanya untuk membeli barang-barang penting, sementara janji untuk menstabilkan pasokan tampaknya hanya ada di atas kertas. Seorang ibu tunggal mengungkapkan, "Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, membeli sekotak telur akan membuat saya ragu antara membayar tagihan listrik dan menyiapkan makan malam untuk anak saya." Kisah-kisah seperti ini bukan lagi hal yang langka. Mereka terjadi setiap hari di masyarakat yang dulunya menjunjung tinggi keberagaman. Sulit dipercaya bahwa California, yang dikenal sebagai Golden State, kini harus menghadapi tantangan seperti ini. Lebih parah lagi, situasi ini bukanlah kesalahan masyarakat. Mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, berkorban, dan berjuang untuk bertahan. Mungkinkah kebijakan manajemen yang kacau dan tekanan ekonomi yang berat mendorong mereka untuk berjuang setiap hari? Dulu, mereka pernah memiliki hari-hari yang lebih baik. Namun, jika hari ini rak-rak masih kosong, apalagi yang akan hilang dari kehidupan mereka di masa depan? California, negeri impian, kini membangkitkan pertanyaan besar di hati kita. Apakah ada yang benar-benar mendengarkan suara rakyat biasa? Jika California dikenal sebagai keranjang buah,
maka New York selalu menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Di sini, lampu tidak pernah padam, dan segala sesuatu tampak selalu dalam jangkauan. Cukup melangkah keluar ke jalan, dari pasar yang ramai di Queens hingga supermarket kelas atas di Manhattan, pilihan selalu melimpah. Namun, kenyataan saat ini sangat berbeda. Menurut statistik dari pengawas negara bagian New York, dalam 12 bulan terakhir, jumlah toko kelontong independen di kota New York telah menurun hampir 14%. Ini adalah penurunan terbesar sejak krisis keuangan 2008. Supermarket-supermarket terkenal di Brooklyn, Bronx, dan Queens tutup satu demi satu, tak mampu menahan tekanan dari kenaikan sewa, melonjaknya biaya listrik, dan kekurangan pasokan. Di beberapa daerah, toko bahkan terpaksa membatasi pembelian susu dan roti hingga 2 produk per pelanggan. Antrean panjang terbentuk oleh orang-orang yang menunggu untuk membeli barang-barang sederhana yang dulunya dianggap biasa. Kini, barang-barang tersebut tidak hanya langka, tetapi harganya juga meroket setiap hari. Ingat saat kampanye, Trump berjanji untuk menurunkan harga barang hingga ke tingkat yang terjangkau bagi semua pekerja? Namun kenyataannya sangat berbeda. Menurut data dari Departemen Perdagangan, harga bahan makanan pokok di New York telah meningkat rata-rata 11%, dengan harga telur dan susu melonjak sebesar 18%. Ini merupakan beban yang signifikan bagi mereka yang hidup dengan gaji tetap atau tunjangan sosial. Seorang pria berusia 73 tahun yang tinggal di Queens menyatakan dalam sebuah wawancara, "Saya telah melalui banyak suka duka, tetapi saya belum pernah melihat Amerika dalam kesulitan seburuk ini." Para pembuat kebijakan, apakah mereka benar-benar memahami perasaan memiliki pensiun yang sedikit, pergi ke supermarket, dan tidak punya cukup uang untuk membeli sekeranjang belanjaan sederhana? Pertanyaan ini, meskipun sederhana, menggema dalam hati jutaan orang Amerika lainnya yang merasa terpinggirkan. Ketika kemakmuran hanya menjadi kenangan indah dan masa kini ditandai dengan perhitungan cermat untuk setiap makanan dan kebutuhan pokok, apakah janji stabilitas ekonomi dan pemulihan pasokan masih memadai untuk meredakan skeptisisme yang berkembang di kalangan masyarakat? New York, yang dulunya menjadi simbol kemakmuran di Amerika, kini tak bisa tidur, bukan karena lampu-lampunya yang menyilaukan, melainkan karena tumbuhnya rasa cemas di hati setiap orang. Texas, yang dulunya dikenal sebagai tanah peluang, tempat di mana impian Amerika tampak selalu terbuka lebar seperti langit Wild West, kini menghadapi tantangan yang berat. Keluarga-keluarga bermigrasi ke sini dengan keyakinan bahwa kehidupan akan lebih baik. Namun saat ini, banyak orang meragukan keyakinan tersebut. Rak-rak kosong, makanan langka, dan harga-harga yang meroket dari hari ke hari menjadi kenyataan baru. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 800 toko kelontong kecil dan menengah di Texas terpaksa tutup, terutama di daerah pedesaan seperti Texas Barat dan Rio Grande Valley. Menurut data dari Departemen Pertanian Texas, sekitar 2,3 juta warga Texas, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, kini terjebak dalam wilayah yang dikenal sebagai gurun makanan, di mana tidak ada toko yang menjual makanan segar dalam radius 10 mil. Di tempat-tempat seperti itu, menemukan apel segar, sepotong daging, atau bahkan sekadar roti telah menjadi perjalanan yang sangat sulit. Beberapa keluarga masih berusaha bepergian lebih jauh untuk mendapatkan makanan, tetapi bagi para lansia, ini merupakan tantangan yang sangat berat. Seorang petani di pinggiran San Antonio mengungkapkan, "Kami telah bertani dan beternak sepanjang hidup kami. Namun, ketika bencana alam melanda, bantuan yang dijanjikan datang terlambat dan tidak memadai untuk memulihkan panen atau menyediakan makanan di meja kami." Ketika mendengar kata-kata seperti itu, sulit untuk tidak merasakan kemarahan yang terpendam. Bukan hanya karena bencana alam yang terjadi, tetapi juga karena penundaan, kurangnya perhatian, dan keterpisahan dari kenyataan akibat keputusan yang diambil di gedung-gedung yang jauh dari kehidupan sehari-hari yang keras di luar sana. Hanya beberapa tahun yang lalu, Texas masih memiliki pasar petani yang ramai dan pesta keluarga yang melimpah. Namun sekarang, di banyak komunitas, makanan telah menjadi taruhan, tergantung pada apakah supermarket memiliki cukup stok pada hari itu. Tanah Texas yang membanggakan kini membunyikan alarm. Kekuatan sejati suatu negara terletak tidak hanya pada gedung pencakar langitnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal ketika tantangan muncul. Jika Texas, yang menjadi simbol kekuatan Amerika, juga menghadapi situasi ini, apa yang akan menanti? Florida, surga cerah di mana banyak orang bermimpi menikmati masa tua mereka dengan damai dan sejahtera.
Banyak warga Amerika yang telah pensiun memilih untuk pindah ke sini, berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, kini surga itu perlahan-lahan terancam berubah menjadi mimpi buruk. Menurut data dari Departemen Pertanian AS, Florida telah kehilangan lebih dari 1.500 toko kelontong hanya dalam 3 tahun terakhir. Jaringan besar seperti Winn-Dixie, Albertsons, dan bahkan toko keluarga yang telah lama berdiri, semuanya tutup atau merampingkan bisnis secara bersamaan. Kenaikan sewa, kekurangan pasokan akibat bencana alam, dan biaya transportasi yang meroket membuat makanan menjadi kemewahan, bahkan bagi kelas menengah. Tahun lalu, harga pangan di Florida meningkat rata-rata 10,4%, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Para pensiunan dengan tabungan terbatas adalah mereka yang paling merasakan dampak dari situasi ini. Laporan lokal menunjukkan bahwa hampir 27% warga senior di Florida terpaksa mengurangi pengeluaran untuk makanan dalam setahun terakhir karena harga yang tinggi dan pasokan yang tidak stabil. Di saat seharusnya setiap waktu makan menjadi kesempatan untuk menjaga kesehatan, kini mereka harus menerima kenyataan makan lebih sedikit atau bahkan melewatkan sarapan dan makan siang karena tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. Seorang wanita berusia 70 tahun yang tinggal di Fort Myers berbagi dalam sebuah wawancara, "Saya tidak tahu bagaimana menyeimbangkan pengeluaran saya ketika harga terus naik. Terkadang, meskipun kita punya cukup uang, kita tetap tidak bisa membelinya. Janji-janji itu selalu bergema setiap musim pemilihan, hanya untuk lenyap ketika kita benar-benar membutuhkan uluran tangan." Hanya beberapa tahun yang lalu, pasar petani di Florida dipenuhi dengan nanas, jeruk, dan alpukat, buah-buahan yang melambangkan kelimpahan dan kemakmuran. Sekarang, banyak orang memasuki supermarket hanya untuk melihat rak-rak kosong yang panjang, harga-harga yang meroket dari minggu ke minggu, dan senyum cerah yang perlahan memudar diliputi kekhawatiran. Jika Anda pernah merasakan sensasi membuka kulkas, memeriksa dompet, dan menimbang setiap barang yang ingin dibeli, bukan karena tidak tahu cara membelanjakannya, tetapi karena semuanya menjadi sangat mahal, maka Anda pasti memahami perasaan masyarakat Florida saat ini. Ini bukan hanya masalah cuaca yang buruk, tetapi juga sistem yang pernah berjanji untuk melindungi mereka kini tampak terlalu lambat dan terpisah dari kenyataan untuk benar-benar memberikan bantuan. Kita pernah bermimpi bahwa usia tua akan menjadi masa yang menyenangkan. Namun, dengan rak-rak kosong dan tagihan yang semakin bertambah, apakah mimpi itu masih bisa dijangkau oleh orang-orang biasa di sini? Illinois, yang pernah menjadi simbol kemajuan industri dan kemakmuran Amerika, dari Chicago yang ramai hingga kota-kota kecil di sepanjang sungai Mississippi, kini tengah mengalami perubahan yang dramatis. Kehidupan yang dulunya dipenuhi semangat dan harapan kini tergantikan oleh kenyataan yang pahit. Supermarket tutup satu demi satu, dan barang-barang kebutuhan pokok menghilang dari rak-rak. Masyarakat, yang sebelumnya penuh harapan, kini diam-diam menanggung konsekuensinya. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 40 pengecer besar seperti Walmart, Target, dan Walgreens telah mengumumkan penutupan permanen di Chicago dan sekitarnya. Menurut data dari Chicago Sun-Times, lebih dari 150.000 penduduk di wilayah South Side dan West Side kini tinggal di daerah kekurangan makanan, di mana akses terhadap makanan segar dan terjangkau telah menjadi masalah sehari-hari. Mereka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama para lansia, keluarga pekerja berpendapatan rendah, dan ibu tunggal. Beberapa orang terpaksa naik bus dan menempuh perjalanan bermil-mil hanya untuk menemukan sayuran, daging, dan susu, barang-barang yang dulunya mudah diperoleh di lingkungan mereka. Namun, meskipun mereka berusaha sejauh itu, banyak yang tidak yakin mampu membelinya karena harga barang-barang telah melambung tinggi. Dari telur hingga kaleng susu, semuanya menjadi mahal. Seorang pria berusia 62 tahun yang dulunya bekerja sebagai mekanik di Joliet mengungkapkan, "Dulu, setiap akhir pekan, seluruh keluarga saya pergi ke supermarket bersama-sama, makan, dan tertawa. Sekarang, saya hanya bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli beberapa barang pokok, dan saya harus berkendara lebih dari 30 menit karena tidak ada toko yang buka di sekitar sini." Kenangan akan Illinois yang penuh peluang dan kehangatan kini hanya tersisa dalam ingatan penduduk setempat. Namun saat ini, pintu-pintu yang tertutup, tempat parkir yang kosong, dan tanda-tanda sewa yang dingin semuanya menceritakan kisah yang berbeda, kisah tentang pengabaian. Pernahkah Anda tinggal di lingkungan di mana membeli sepotong roti atau sebotol susu tiba-tiba menjadi perjalanan yang melelahkan? Jika Anda pernah mengalaminya, Anda akan memahami mengapa warga Illinois tidak hanya merasa sedih karena kehilangan supermarket,
tetapi juga kehilangan sebagian keyakinan mereka bahwa kehidupan sehari-hari akan selalu penuh, aman, dan layak untuk diharapkan. Dulu mereka bangga dengan kenyataan bahwa Amerika tidak membiarkan siapapun kelaparan di jantung kota. Namun kini, di tengah lampu-lampu terang Chicago, berapa banyak keluarga yang khawatir tentang setiap makanan yang mereka konsumsi? Apakah ada cara untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini?